Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Atta. Silakan Mas Atta. Oke, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk tenang, saatnya berdoa. Silakan Mas Atta. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atta, boleh duduk lagi. Oke, coba tengok kanan kiri kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa lancar, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, setelah itu kita akan bernyanyi, menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Untuk itu silakan anak-anak berdiri dengan sikap yang sempurna. Oke, siap? Kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik, kita lanjutkan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Oke, bergerak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terakhir kita akan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi beribadah dan juga olahraga, makan sehat bergizi, juga rajin belajar, bermasyarakat yang Oke, silakan anak-anak boleh duduk kembali. Nah, kita akan membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu.
Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Ketika Bu Guru sedang menyampaikan materi pembelajaran, berarti kalian harus menghormati dengan cara mendengarkan. Kemudian ketika Bu Guru bertanya, berarti kalian menjawab. Boleh nggak nanti kalian berbicara dengan teman ketika Bu Guru sedang menyampaikan materi? Tidak boleh ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, nomor 2. Iya, kita harus menjaga ketertiban supaya pembelajaran akan menjadi nyaman, aman, dan juga dapat berjalan dengan lancar. Siap? Oke, terus yang ketiga, bekerja sama dengan teman. Karena kalian sudah berkelompok ya, berarti harus saling bekerja sama. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan teman satu sama lain ya. Harus bekerja sama. Oke. Sebelum masuk materi, coba kalian ingat lagi. Sebelum belajar dengan Bu Guru hari ini, kamu sudah belajar tentang apa sih? Iya, betul. Pada bab 7, kalian sudah belajar tentang cerita dari kampung halaman. Apa aja yang kalian pelajari? Iya, tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Biasanya tradisi kalian itu apa? Misal ketika sedang Hari Raya Idul Fitri, berarti tradisinya adalah mudik. Selain itu bersilaturahmi, ya, ke tempat embah, ke tempat saudara, ke tempat pade, bude. Ya, di sana kita menjalankan tradisi di masyarakat sekitar. Terus yang kedua, sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Ada yang tahu budaya di Indonesia, terutama di wilayah Banyumas itu apa saja? Yang keras dong suaranya. Ya, kentongan, lengger, ebek, apalagi? Wayang, ya betul. Itu adalah budaya di Indonesia, terutama di Banyumas yang harus kita lestarikan. Terus yang ketiga, nilai-nilai tradisi di Indonesia. Tadi ada kita tradisi bersilaturahmi, mudik, itu akan ada nilai-nilainya. Nilai-nilai itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, biar kita belajarnya itu terarah, maka kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kita simak bersama-sama. Yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan hubungan bentang alam dengan adaptasi yang dilakukan manusia dengan tepat. Nanti ketika Bu Guru menjelaskan, kalian nanti bisa menguraikan hubungan bentang alamnya. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan soal asesmen, peserta didik mampu mengevaluasi adaptasi di daerah dengan bentang alam berbeda. Nanti kalian juga akan mengerjakan soal asesmen. Nah, soalnya itu nanti berhubungan dengan evaluasi adaptasi di daerah. Adaptasi di daerah dataran tinggi itu bagaimana, di dataran rendah bagaimana. Yang ketiga, melalui kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu memproyeksikan bentuk adaptasi di dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti gimana sih kondisinya kalau di daerah dataran tinggi dan dataran rendah? Kita akan belajar bersama. Terus yang keempat, melalui kegiatan penugasan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dengan baik. Kalian nanti berkelompok, kemudian harus menunjukkan sikap yang apa? Gotong royong dan bernalar kritis. Yang terakhir, nanti ada kegiatan diskusi dan presentasi, ya. Nanti dapat mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu kita akan biar lebih semangat lagi belajarnya, ice breaking terlebih dahulu, tapi tetap di tempat duduknya kalian. Oke,
Bu Guru mau cek dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Sudah semangat? Kalau sudah semangat, sudah siap belajar? Udah fokus? Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Karena sudah siap belajar, mari kita simak video terlebih dahulu. Suasana bagi perpisahan kegiatan di India yang sangatlah tinggi. Aktivitas warga belum terlalu banyak di luar ruangan pada pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Langit nampak sangat cerah dengan pancaran sinar matahari pagi yang mulai menyinari bukit-bukit di sekitar desa. Sedangkan kawasan perpisahan belum tersentuh sinar matahari karena tertutup oleh bayangan bukit dan gunung di bagian depannya. Kita patut bersyukur bahwa pagi ini tidak ada kabut tebal yang menyelimuti desa Dieng ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa dataran tinggi Dieng adalah negeri di atas awan yang terkenal dengan selimut kabutnya di sepanjang hari. Oke, baik. Sudah disimak videonya? Ini video di daerah mana? Dieng. Itu termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran tinggi. Nah, jawab pertanyaan berikut ini. Coba, karena tadi kalian sudah melihat video pemandangan kondisi alam di daerah dataran tinggi Dieng, maka Bu Guru akan bertanya. Coba, mengapa udara di gunung itu terasa lebih dingin daripada di dataran rendah? Ada yang tahu? Ya, Mbak Gendis. Karena semakin tinggi tempatnya, udara menjadi lebih tipis dan dingin. Gunung letaknya tinggi, jadi udaranya lebih sejuk dibanding dataran rendah yang lebih panas. Iya, betul. Di gunung itu daerahnya lebih tinggi. Siapa yang sudah pernah ke Dieng? Belum pernah. Kalau belum pernah, di dataran tinggi Baturaden pasti sudah pernah semua, ya. Nah, coba kalian ingat-ingat ketika kalian ada di Baturaden, apakah udaranya terasa dingin? Iya. Kenapa sih kok dingin? Karena tadi betul yang disampaikan Mbak Gendis, karena gunung itu daerahnya lebih tinggi, makanya berbeda ketika kita ada di Baturaden dan ketika ada di sekolah, di rumah, ya itu berbeda. Oke, karena tadi Mbak Gendis sudah menjawab pertanyaan pemantik dengan benar, kita tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, itu ya kenapa kondisi di dataran tinggi itu lebih dingin. Yang kedua, bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda seperti dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, nanti dulu ketika tadi kalian ada di Baturaden, ketika kalian ada di rumah, itu kan kondisinya berbeda. Nah, gimana sih kita menyesuaikan diri? Ya, Mas Hendra. Manusia menyesuaikan diri dengan cara memakai pakaian hangat di dataran tinggi yang dingin dan pakaian tipis di dataran rendah yang panas. Mereka juga menggunakan tanaman yang cocok di tempat tinggalnya. Iya, ketika kita ada di dataran tinggi,
Misalnya di Baturaden kita akan menggunakan pakaian yang hangat. Berbeda ketika kita sedang di rumah. Kita cukup menggunakan pakaian yang tipis ya, karena kondisi yang berbeda. Oke, Mas Hendra sudah menjawab dengan baik, berarti dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, sekarang yang ketiga, Bu Guru akan bertanya pengalaman. Siapa yang punya pengalaman atau cerita orang di sekitar tentang hidup di tempat yang memiliki bentang alam yang berbeda. Siapa yang punya cerita? Siapa yang mau bercerita? Mas Albi mau bercerita? Boleh. Dataran tinggi. Karena udaranya dingin, jadi dia sering minum teh hangat dan memakai jaket. Temanku tinggal di dekat pantai. Dia sering bermain pasir dan memakai topi karena matahari terik. Wah, Mas Albi punya nenek yang tinggal di dataran tinggi. Dataran tinggi mana, Mas? Baturaden. Nah, Mas Albi bercerita kalau neneknya yang tinggal di Baturaden itu sering meminum minuman yang hangat. Tetapi ketika Mas Albi punya teman yang di daerah pantai, apa yang dia lakukan, Mas? Iya, bermain pasir. Kemudian karena kondisi di pantai itu panas, maka temannya Mas Albi itu menggunakan topi, menggunakan kacamata hitam. Terus kalau pakaiannya berarti bagaimana? Iya, betul. Menggunakan pakaian yang tipis. Kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke. Kita akan melanjutkan ke materi. Baik, Bu Guru minta tolong dong ada yang membacakan. Mas Latif, boleh yang keras. Permukaan bumi akan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat berubah. Oke, baik. Ya, permukaan bumi itu akan selalu mengalami perubahan seiring waktu, ya. Karena tadi ada yang apa? Nah, ini. Kita baca lagi. Mas Mirza coba yang keras. Ya, akhirnya kita bisa melihat matahari terbit di Bromo. Oke, terus dilanjutkan. Mbak Aisyah. Terus? Mas Izat. Penduduk di sini sudah beradaptasi, itu adalah cara mengatasi atau menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup kita harus melakukan yang namanya apa? Adaptasi. Diingat-ingat. Ketika kita berada di dataran tinggi berbeda dengan kondisi yang ada di dataran rendah. Oleh karena itu kita harus adaptasi. Apa sih adaptasi? Guru minta tolong dibaca oleh Mbak Naila. Ya, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal itu namanya adaptasi. Terus selanjutnya boleh dibaca Mbak Aida. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan Iya, manusia itu hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan di lingkungan tempat tinggal. Ketika kita ada di dataran tinggi, berarti adaptasinya memakai pakaian yang tebal, kemudian konsumsi makanan yang hangat. Berbeda dengan kondisi ketika ada di dataran
rendah. Kita memakai pakaian yang tipis. Berarti kalau gitu pakaian yang tipis, kondisinya itu di rumah bagaimana? Panas, makanya kita seringnya minum es. Siapa yang sering minum es? Nah, iya, Bu Guru juga. Kayaknya semuanya ya. Terus yang ketiga nih, dibaca dulu oleh Mbak Bita. Makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, rumah tangga, dan teknologi. Oke, baik. Apa saja tadi adaptasinya? Bentuknya? Nah, Bu Guru bikin mind map biar kalian gampang ya. Tadi yang pertama ada pencaharian atau profesi. Profesi yang ada di dataran tinggi itu contohnya apa? Bertani. Ya, bertani. Kemudian ada juga makanan. Makanan yang di dataran tinggi tadi senangnya itu makanan yang hangat, tapi kalau dataran rendah itu yang seger-seger. Terus apa lagi? Pakaian. Pakaian yang dikenakan kalau di dataran tinggi itu yang tebal, tapi kalau dataran rendah tipis. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini contohnya ketika ada di Gunung Jaya, Papua ya, suhunya sangat dingin, makanya dia memakai pakaian yang tebal. Tapi berbeda dengan ketika kondisi di gurun ya, karena panas, gersang, memakai pakaian yang tipis. Terus ini ada tempat tinggal, daerah rawan banjir ya di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Itu berbeda ya. Kalau dataran tinggi mengelompok pada daerah yang datar. Oke, sudah berkelompok? Bu Guru cek dulu kelompok 1. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelompok 1 Bu Guru beri nama sesuai bentang alam yang ada di daerah. Mau apa? Pantai. Pantai apa? Teluk Penyu. Oke, kelompok 1 Pantai Teluk Penyu, kelompok 2 Hutan Pinus, Limbah Kuus yang ada di Batu Raden, kelompok 3 Sungai Serayu. Kenapa? Oh, sini Hutan Pinus. Berarti yang sana apa? Mau apa? Telaga Sunyi ya? Oke, nggak apa-apa. Semuanya adalah ragam bentang alam di daerah Banyumas. Itu tadi. Karena sudah berkelompok, ada yang tahu ini apa? Ada sebuah box. Kamu lihat dulu di sini. Ada gambar apa? Ingat nggak? Pantai, terus sungai. Pantai dan sungai termasuk dataran rendah. Kita balik, di sini ada gambar gunung, hutan, air terjun termasuk dataran tinggi. Nah, di sini dalam box adaptasi ya, ini namanya adaptasi box. Ada sebuah kartu yang harus kalian ambil. Nah, kartu ini berisi pernyataan tentang adaptasi di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Tapi ada kartu yang zonk, kartu yang kosong. Jadi kalian harus harus bersiap-siap ya. Apakah kalian mendapat bentuk adaptasi dataran tinggi atau rendah atau bahkan yang kosong. Nah, Bu Guru akan meminta perwakilan setiap kelompok untuk mengambil. Kemudian setelah mengambil, kalian lihat di samping kotak ini ada yang namanya amplop. Nanti ketika kalian mendapatkan sebuah pernyataan tentang
Dataran tinggi berarti dimasukkan ke amplop yang dataran tinggi. Terus kalau dapatnya yang dataran rendah, berarti dimasukkan ke sebelah sini. Paham? Oke. Bu Guru akan mulai dari anteng-antengan. Siapa anteng maju dulu. Boleh Mas Aldi maju ke depan, tapi tidak boleh melihat. Tangannya saja yang mengambil. Oke. Ya, ternyata Mas Aldi mendapatkan kartu yang kosong. Oke, nggak apa-apa. Silakan duduk lagi. Terus selanjutnya, Mas Atta. Ayo kelompoknya menyemangati temannya ya yang maju. Hati-hati. Ayo jangan lama-lama ngambilnya. Kartunya saja yang diambil. Kartu. Oke, dibaca coba. Kemudahan akses transportasi ke wilayah berbagai wilayah. Nah, kalau ada kemudahan transportasi berarti itu ada di dataran tinggi atau dataran rendah? Iya, dataran rendah. Silakan dimasukkan ke dataran rendah. Kemudian Mbak Aida anteng banget. Silakan maju. Gak apa-apa salah karena kita sedang belajar. Oke, dibaca Mbak Aida. Memerlukan banyak makan daging untuk menjaga tubuh tetap hangat. Iya, apa berarti? Iya betul, dataran tinggi. Masih banyak waktunya kayaknya. Kita satu kali lagi ya. Satu putaran. Mbak Naila. Ambil. Satu. Dibaca. Penduduk pada umumnya berprofesi sebagai petani sayur. Berarti di dataran tinggi. Profesi sebagai petani sayur. Terus siapa yang belum? Mas Hendra. Jalur transportasi menyesuaikan dengan lereng, misalnya jalan berbelok. Nah, jalan berbelok berarti ada di? Iya, dataran tinggi. Terakhir. Mbak Gendis, boleh maju. Ada. Nih, di samping. Sebentar, nih. Kosong. Ya, ternyata Mbak Gendis dapat kartu kosong lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita cukupkan dulu ya permainannya ya. Anak-anak sudah paham untuk adaptasi di dataran tinggi dan dataran rendah? Sudah. Oke, kalau sudah paham. Sekarang kita mau ngapain lagi ya? Kita akan bermain games. Kita jawab bersama-sama biar lebih semangat lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita mulai. Start. Oke, kita spin terlebih dahulu. Apakah yang akan muncul? Oke. Perkebunan teh. Pintar banget. Oke, betul. Tepuk tangan. Kita lanjutkan. Spin it. Perkebunan wortel ya, sayur-sayuran ada di dataran. Oke. 3 soal lagi.
Sawah. Ya. Peternakan ayam. Baik. Oke, terus terakhir. Pak Tani itu di sawah. Rendah. Oke, karena kalian sudah hebat, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, akan langsung dipresentasikan. Mengerjakan LKPD berarti bekerja sama dengan kelompok. Silakan diberi nama anggotanya. Ini Bu Guru beri LKPD yang berbeda setiap kelompok ya. Jadi harus bekerja sama. Diberi nama semuanya. Jadi Bu Guru nilai, makanya harus kerjasama dengan baik. Kelompok 1. Kelompok 2, 3. Sungai Serayu. Udah? Namanya ditulis Aisyah, Albi, Nafisah, Izat. Oke, cara mengerjakan LKPD-nya. Tadi yang pertama kalian beri nama terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah diberi nama, baca petunjuk di halaman yang kedua. Halaman yang kedua dibuka coba, Mas Hendra. Halaman yang kedua ini kan sudah di itu. Nah, apa-apa. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan. Berdoa terlebih dahulu, bacalah perintah dan jawab pertanyaan dengan benar. Kemudian presentasikan. Nah, ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, dibaca perintahnya terlebih dahulu. Ya. Silakan bekerja sama dengan teman. Sudah? Ya, silakan mulai dikerjakan. Bu Guru akan membimbing kelompok yang C. Memakai jaket tebal. Oke, gantian boleh. Kalau ada yang sulit, Mbak Ida silakan bekerja sama dengan teman. Mengonsumsi sayuran segar di dataran tinggi itu betul atau tidak? Coba tanya ke teman-teman. Betul. Udah cukup? Yang tinggi sudah cukup, silakan yang rendah. Bisa ya, kelompok 1 ya? Oke. Kalau sudah selesai, diteliti lagi, barangkali ada yang keliru. Waktunya masih ada. Kalau sudah, kelompok 2 sudah selesai, kita tunggu yang lain selesai dulu ya.
Diteliti lagi coba. Namanya nanti ada yang belum ketulis. Kasihan dong kalau namanya terlupakan. Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah? Nama kelompoknya sudah lengkap? Sudah. Persiapan ya, setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo. Mbak Bu Guru cek. Kelompok 3 Sungai Serayu. Sudah dijawab? Nanti tinggal dipresentasikan. Nanti maju semua ya presentasinya ya. Kelompok 2 Bu Guru cek. Sudah selesai? Sudah. Namanya sudah lengkap? Kelompok 2 Telaga Sunyi. Oke. Ya. Jadi tinggal presentasi ya. Bu Guru menanggapinya nanti saja ketika sudah presentasi. Kita tunggu masih satu nomor lagi. Selesai. Sudah? Sudah dicek? Nama kelompoknya sudah lengkap? Selesai. Nih, coba dilengkapi lagi. Waktunya masih banyak. Ayo. Waktunya masih banyak. Silakan dilengkapi lagi. Dibaca lagi. Yang lain juga waktunya masih banyak. Ayo dilengkapi lagi coba. Dicek. Barangkali ada yang keliru. Dilengkapi lagi ya. Yang ada di dataran tinggi apa saja, dataran rendah apa saja. Oke, sudah yakin dengan jawabannya? Kita mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 3. Boleh maju ke depan. Geser lagi boleh. Geser sini biar tengah. Ya nggak apa-apa. Seperti ini cukup. Yuk salam dulu. Salam, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada apa saja hasilnya? Nanti boleh dibaca satu persatu ya. Mbak Ida yang ini, kemudian Mbak Jihan, terus Mbak Nadine. Iya, satu-satu ini. Ini. Yang keras. Biar teman-teman itu bisa mendengar, karena habis ini ada yang harus menanggapi.
menanam teh dan kopi. Ya. Betul, oke. Dataran rendah memakai cara dan salah. Ya, Dataran tinggi mengonsumsi sayuran segar. oke, betul. Yang mana, ayo Mas Latif? Diperhatikan. Dataran rendah memiliki ventilasi udara di rumah yang banyak. Nah, Betul, oke. dataran tinggi memakai pakaian tipis. Salah. Oke. Dataran rendah mengonsumsi minuman. Ya, sudah? Ditutup dulu. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Jadi kelompok 3 sudah presentasi. Bagaimana presentasinya? Bu Guru minta tolong ada yang menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Mbak Nafisa, boleh. Bagaimana tanggapannya? Saya suka saat kalian menjawab benar atau salah dengan jelas. Jawaban kalian membuat saya paham mana yang termasuk adaptasi dan mana yang tidak. Nah, itu. Sudah bagus presentasi dari kelompok 3 ya. Karena menjawab tentang benar dan salah ya. Di sini ada tadi manusia pintar beradaptasi. Mereka menjawab benar atau salah ketika ada aktivitas di suatu wilayah dataran tinggi atau dataran rendah. Oke, sudah baik. Nanti tinggal ditingkatkan lagi ya. Selanjutnya, kelompok 2 presentasi silakan. Salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Baik, silakan ditujukan ke teman-teman. Dibaca judulnya. Aku dan lingkunganku. Ini dataran tinggi. Apa yang dilakukan manusia di sini? Perkebunan teh, perkebunan sayur. Ini dataran rendah. Apa yang dilakukan manusia di sini? Petani, padi, peternak ayam. Oke. Sudah ditutup dulu, tapi jangan langsung duduk ya karena ada teman yang mau menanggapi. Ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang akan menanggapi kelompok 2 yang telah presentasi? Boleh, Mas Mirza. Kalian menarik dan mudah dipahami. Mudah dipahami, ya, karena coba ditunjukkan kalian presentasinya tentang apa sih? Nah, aku dan lingkunganku. Sudah baik presentasinya ya, karena di sini menjawab pertanyaan dataran apakah ini? Dataran tinggi, betul. Kemudian ada aktivitas apa yang dilakukan? Perkebunan sayur dan juga perkebunan teh. Kemudian kalau yang di dataran rendah, ya, ini adalah gambaran dataran rendah. Apa yang dilakukan? Petani, padi, dan peternak ayam. Oke, karena kelompok 2 sudah presentasi dengan baik, kita tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, boleh duduk kembali. Terakhir nih, kelompok
1. Masih semangat? Mana semangatmu? Kita sambut kelompok 1 untuk presentasi. Oke, sudah siap? Oke, silakan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilkan hasil diskusi baik. Silakan. Menjelajahi dunia dataran tinggi versus dataran rendah. Bandingkanlah adaptasi manusia di dataran tinggi dan dataran rendah. Aspek kehidupan dataran tinggi, pakaian tebal, dataran rendah, pakaian tipis. Oke, baik. Dataran tinggi pekerjaan perbulan. Dataran rendah peternakan dan persawahan. Betul. Dataran tinggi, dataran rendah, hujan. Nah, ya. Terus. Tempat tinggal dataran tinggi di tempat datar, dataran rendah di mana saja. Oh iya, betul. Oke, sudah. Ditutup dulu, tapi jangan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu presentasi dari kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Mas Latif, boleh, silakan. Penjelasan kalian bagus karena saya jadi tahu perbedaan cara didik orang di dataran tinggi dan rendah. Iya, tadi dari kelompok 1 itu sudah menjelajah 2 dunia. Wah, 2 dunia, yaitu dunia dataran tinggi dan dataran rendah. Ini ditunjukkan ke teman-teman coba. Nah, ini ya, dunia dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian bandingkan adaptasi manusianya berdasarkan apa saja? Pakaian, pekerjaan, makanan khas, dan tempat tinggal. Tadi sudah mendengarkan semuanya? Ya, presentasinya sudah tepat, jawabannya sudah baik ya, sesuai. Kita dikasih apa? Dikasih B. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah presentasi semua ya? Nah, sampai sini sudah paham? Oke, sudah tambah paham ya? Selanjutnya kita akan mengerjakan apa? Ayo, soal evaluasi. Iya, mengerjakan soal evaluasi itu sendiri-sendiri. Oleh karena itu, bukunya silakan ditutup, alat tulisnya disiapkan. Sudah siap? Kerjakan sendiri-sendiri. Ini juga belum. Sama-sama. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak ada yang berdiskusi. Diskusinya sudah selesai. Iya, tidak ada yang menyontek.
Dibaca dengan teliti. Ayo, diteliti lagi. Diteliti lagi, jangan buru-buru. Jangan sampai lupa diberi nama. Diteliti lagi. Ayo diteliti lagi waktunya, masih banyak. Nih, ada ciri-cirinya. Coba dilihat lagi ciri-cirinya, apakah sudah betul? Dicek lagi. Dicek lagi, Mas. Ayo. Dicek lagi jawabannya. Siapa ingin dapat nilai 100? Makanya jawabannya harus diteliti lagi. Coba waktunya masih banyak loh. Diteliti lagi. Kalau udah diteliti, awas loh. Jangan sampai ada yang nilainya nggak 100. Mirza, ayo diteliti lagi Mas Mirza. Mbak Gendis. Mas Hatta, jangan ngarang nilainya. Jawabannya ayo. Diteliti lagi. Barusan, Bu. Ayo diteliti lagi. Bunda, ini kalau salah kayak gini. Iya, nggak apa-apa, boleh. Tadi jawabannya yang? Sudah selesai semua? Oke, kita cocokkan ya, karena waktu masih banyak kita cocokkan. Tapi dikumpulkan, biar nggak ada yang mengganti ya. Dikumpulkan di tengah. Jawabannya dikumpulkan di tengah saja. Guru ambil aja deh. Sini. Guru ambil, kita cocokkan. Oke. Tadi kamu mengerjakan soal nomor 1. Manakah yang termasuk dataran tinggi? Ada pegunungan, pantai, lembah, dan sungai. Berarti jawabannya adalah pegunungan. A. Nomor 2. Mengapa manusia di daerah dataran tinggi seperti Dieng memakai pakaian yang tebal? Pilihannya karena angin di sana panas, karena udara di sana dingin, karena sinar matahari kuat, atau karena hujan sering turun. Karena udara di sana dingin. Iya, betul. Siapa yang salah? Nah, oke. Kita nanti yang lain biar Bu Guru koreksi sendiri ya. Oke? Kita lanjutkan. Kesimpulan, apa yang sudah kita pelajari hari ini?
diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal. Ya, kita sudah belajar tentang adaptasi. Apa itu adaptasi? Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal. Ketika ada neneknya Mas Albi hidup di dataran tinggi Batu Raden, itu berbeda dengan cara Mas Albi beradaptasi di dataran rendah. Bagaimana tadi adaptasinya? Kalau di dataran tinggi, memakai jaket yang tebal, kemudian mengkonsumsi makanan yang hangat. Terus profesinya apa kalau di dataran tinggi tadi? Ada perkebunan teh, wortel, sayur. Ya, di sana bertani sayur kebanyakan pada umumnya ya. Masyarakatnya bertani sayur. Bertaninya juga berbeda dengan yang ada di dataran rendah ya. Kalau bertani di dataran tinggi itu mengikuti lereng gunung. Terus yang kedua, manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Ya, manusia hidup beradaptasi. Kalau tadi di dataran tinggi dingin, berarti harus beradaptasi nih. Jangan sampai ada yang kedinginan, ada yang memakai pakaian yang tipis. Ke Batu Raden pakainya pakaian yang tipis, atau ke Dieng memakai pakaian yang tipis. Mas Latif pernah? Terus kalau Mas Latif pakainya pakaian yang tipis, terus kedinginan, tentu karena kita belum terbiasa, ya. Makanya kita harus beradaptasi dengan cara apa? Memakai jaket yang tebal. Jangan pakai pakaian yang tipis lagi ya. Kenapa? Nggak dingin? Berarti Mas Ata tahan dingin ya? Tahan banget ya? Oke, terus yang ketiga. Coba dibaca. Iya, adaptasi yang dilakukan tadi ada pencaharian utama, profesi ya. Profesinya itu berbeda-beda yang di dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian makanan ya tadi, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga dan teknologi. Sudah paham sampai sini? Ya, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Apa saja tadi yang sudah kalian pelajari? Adaptasi. Bentuk adaptasinya ada apa saja? Profesi, makanan, tempat tinggal, pakaian. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, perasaannya gimana hari ini setelah belajar dengan Bu Guru? Senang aja apa senang banget? Baik. Nah, karena kalian sudah belajar dengan baik, Bu Guru mau ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri? Berdiri semua. Kita akan bermain dengan 3 kata. Botak, batik, dan batuk. Ya, ingat kata kuncinya adalah botak, batik, dan batuk. Nah, kalian harus mengikuti apa yang Bu Guru ucapkan. Ya, ikuti yang Bu Guru ucapkan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Batik, batuk, botak, batik, batuk. Masih fokus ya? Sekarang lebih cepat lagi. Batik, batik, batuk, botak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk lagi. Ya. Oke. Kenapa sih kita harus belajar dengan baik?
agar dapat mencapai cita-cita ya. Tadi kalian sudah belajar tentang materi apa? Materinya tadi adaptasi. Berarti setelah ini kalian diharapkan bisa beradaptasi ketika berada di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, setelah kalian mempelajari adaptasi, kalian akan belajar tentang ciri-ciri rumah yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Kalian akan mempelajari materi selanjutnya, pekan depan. Silakan disiapkan ya materinya ya dengan baik. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu daerah. Daerah Jawa Tengah. Salah satu lagunya adalah Suwe Ora Jamu. Iya, Mas Latif sudah hafal? Ada yang belum hafal? Mas Mirza juga belum hafal? Karena belum hafal, nanti dibaca liriknya ya. Liriknya ada di video di bawah itu. Oke, untuk menyanyikan lagu biar tambah semangat, berdiri. Dan tepuk tangan ya. Biar tidak monoton gerakannya. Oke, sudah siap? Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan jatine gelo. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan atine gelo. Boleh duduk lagi. Nah, setelah Bu Guru cek, ya tadi hasil evaluasinya, ternyata ada beberapa yang masih remedi. Ya, siapakah itu? Nah, nanti yang Bu Guru panggil namanya, silakan untuk mengerjakan ulang, ya. Mengerjakan soalnya, diulangi lagi, dan dikerjakan dengan lebih teliti, ya. Mbak Naila Zakia, dikerjakan lagi. Mbak Aida, dikerjakan lagi. Mbak Nadine. Mbak Jihan. Mas Mirza. Nah, ayo. Makanya mengerjakannya yang teliti. Mbak Alifa ada di mana, Mbak Alifa? Oh, Mbak Alifa di sana. Mbak kita juga di sana. Nih, set. Aisyah. Nih, Mbak Alifa. Kerjakan lagi. Ayo, yang teliti. Teliti lagi, nanti ada yang salah lagi. Kenapa? Ada yang sulit? Ini mana jawabannya? Ciri-cirinya, darahnya panas, banyak ventilasi, berarti? Ayo.
Apa ya? Kenapa? Kalau nggak diberi sama bu guru berarti enggak. Sudah yakin dengan jawabannya? Jangan buru-buru. Sudah yakin Mas Mirza? Beneran. Oke, sambil diingat-ingat lagi materi apa tadi yang masih bingung. Nanti boleh ditanyakan ke bu guru. Sudah Mbak Alifa? Maaf ya. Oke. Ya. Coba tadi materinya ada yang mau bertanya enggak? Enggak? Bu guru deh, kalau nggak ada yang bertanya, bu guru yang tanya. Ragam bentang alam, tadi kan kamu sudah tahu, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, sekarang dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di sekitar kalian, itu ada apa saja? Dataran tinggi, Batu Raden. Kemudian ada apa lagi? Di dataran tinggi ada apa lagi? Ada dataran tinggi Dieng, betul. Terus yang ada di daerah Brebes, ada kebun teh kali gua. Ya kan? Ada yang pernah main ke sana? Terus ada lagi hutan pinus, limpa, kuwus. Di wisata alam Batu Raden itu ada banyak sekali. Ada curug, kemudian ada telaga sunyi. Wisata apa yang sudah kalian datangi? Curug Pinang, hutan pinus, Dieng. Iya. Wonosobo, Dieng, iya betul. Terus kalau yang di dataran rendah? Banyak kolam renang, pantai. Pantai di daerah Cilacap itu sangat banyak. Siapa yang pernah main ke pantai? Pantai apa? Cetis, Widara Payung. Terus? Pantai apa lagi? Teluk Penyu, Nusa Kambangan itu yang pasirnya putih, Karangjambe, Karangjahe. Wah, di mana itu? Cilacap? Di mana? Oh, Rembang. Ya, Bu Guru belum pernah tuh ke sana. Nah, oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Atta, disiapkan lagi. Oke, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4,
tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk tenang, saatnya berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atta. Nah, kenapa kita harus berdoa? Agar kita dapat ilmu, dapat pahala kebaikan. Apalagi kita sudah belajar, semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kalian sudah tahu ilmu ketika beradaptasi di daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti silahkan diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Guru cukupkan. Kalau Bu Guru ada salah, perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.